Sore menjelang maghrib, Bang Jamal belum pulang ke rumah. Dan ia sangat kejut ketika melihat ibu sudah ada di rumah ini. Bukannya Bang Jamal mencium tangan ibu dengan sikap hormatnya, malah sikapnya acuh tak ada melintas begitu saja di depan ibu mertuanya. Tinggal sedikit lagi, Bu, habiskan ya. Ucapku menyuruh ibu terakhir untuk ibu. Kami, hidup kita sudah susah, ditambah lagi ibu datang ke sini. Mas lelah banting tulang jika penghuni rumah ini bertambah. Ucap Bang Jamal dengan suara yang sengaja dikeraskan. Rahmi sudah bilang sama Riana, Mas. Namun Riana tetap kekeh membawa ibu ke sini. Dan mbak kita di sini dianggap cuma numpang hidup di rumah ini. Ucap Mbak Rahmi mengadu pada suaminya. Sementara Mbak Rahmi dan Kak Iparku berdebat, aku sengaja bernyanyi di depan ibu dengan menari agar perhatian ibu teralihkan dan tak mendengarkan percakapan mereka yang membuat ibu sakit hati. Ibu tertawa lepas ketika aku berjoget layaknya orang kesurupan di depan beliau. Setelah perdebatan Mbak Rahmi dan Bang Jamal sudah usai, aku pun menghentikan aksiku lalu membawa ibu masuk ke dalam kamar untuk tidur. Ibuku perlakukan seperti anak kecil agar beliau selalu merasa senang dan tertekan dan tidak tertekan dengan sikap saudaraku yang lain. Setelah memastikan ibu tidur, aku pun keluar dari kamar untuk membeli pembalik ke toko depan. Tak sengaja di toko tujuanku, aku bertemu dengan Dr. Lutfi dengan seorang wanita yang sangat cantik. Dokter? Sapa ragu. Gimana kabar ibunya, Mbak? Apa sudah sehat? Tanya Dr. Lutfi perhatian. Alhamdulillah, Dok. Ibu saya sudah sehat. Jawab tersenyum. Sayang, dia siapa? Tanya gadis itu dari dekat. Gadis itu seperti Bonda Barbie. Aku sampai takut menatap wajahnya. Kenalin sayang, dia ini anak dari pasien yang pernah Mas tangani. Ucap Dr. Lutfi memperkenalkan dengan kekasihnya. Riana, ucapku ramah sembari mengeluarkan tangan. Sylvia, ucapnya tak mau berjabat tangan denganku. Mungkin hanya perasaanku saja jika kekasihnya Dr. Lutfi adalah gadis yang sombong. Nampak wajah Dr. Lutfi tak enakan karena uluran tanganku ditolak oleh kekasihnya. Aku pun pamit karena aku harus cepat-cepat pulang. Walaupun ibuku tinggalkan dalam keadaan sudah tertidur, takutnya kakak iparku akan mengeluarkan suara yang bisa menyinggung perasaan beliau. Sampai di rumah, kulihat sandal berserakan di depan pintu. Mungkin itu adalah tamu Bang Jamal. Belum sempat melangkahkan kaki, aku mendengar percakapan Bang Farid dengan Mbak Rahmi. Kami datang ke sini ingin membawa ibu kembali ke rumah, Mbak. Ucap Bang Farid. Aku bergegas masuk tanpa menegur Bang Farid dan istrinya. Aku melintasi mereka begitu saja lalu masuk ke dalam kamar untuk melihat keadaan ibu. Terlihat ibu sedang menangis. Ketika melihatku datang, beliau langsung memelukku. Ibu gak mau, Nak, tinggal di rumah Farid lagi. Ucap ibu ketakutan.
Selama ada Riana, ibu tak akan kemana-mana. Ucapku menenangkan ibu. Firasatku sedari tadi di toko ternyata benar. Ibu pasti akan terganggu tidurnya dengan ulah para saudaraku. Aku pun keluar dan ikut duduk dengan saudaraku. Kami akan membawa ibu, Dek. Kedua cucunya rindu dengan neneknya. Ucap Bang Farid. Kalau anak abang rindu, ajak aja mereka datang menengok neneknya ke sini. Ucapku ketus. Dek, kenapa kamu membawa ibu tanpa seizin abang? Tanya Bang Farid tanpa merasa bersalah. Anak mana yang akan tega melihat ibunya diperlakukan layaknya binatang? Andai Riana tak datang segera membawa ibu ke rumah sakit, mungkin nyawa ibu sudah tiada. Ucapku emosi. Dek, mengertilah. Abang saat itu keluar kota dan kami meninggalkan ibu dalam keadaan sehat walafiat. Ucap Bang Farid nyangkal. Oh ya? Sehat? Benarkah? Kalian semua benar-benar anak durhaka. Selama Riana ada di samping ibu, tak akan ada yang bisa memperlakukan ibu semena-mena lagi. Jika itu terjadi, maka kalian harus berhadapan dengan Riana. Riana harap kalian mengerti. Ucapku tegas dan angkuh sembari meninggalkan mereka masuk ke dalam kamar. Tanpa peduli lagi aku tidur di samping ibu sambil memeluknya. Entah setelah itu apakah mereka masih berdebat di luar sana atau tidak, aku sudah tidak peduli lagi. Rasa sopan santunku hilang begitu saja berhadapan dengan saudaraku karena ulah mereka. Pagi ini, aku menimba air di sumur belakang rumah. Terlebih dahulu aku memasak air untuk memandikan ibu dengan air hangat. Dek, minyak tanah sekarang mahal. Tolong kamu pergunakan itu. Hemat-hemat, Dek. Ucap Mbak Rami menyinggung perasaanku. Mbak tenang saja. Nanti aku ganti minyak tanah yang Riana telah gunakan. Ucapku kesal. Saudara sulungku itu benar-benar keterlaluan. Selalu perhitungan jika menyangkut dengan keperluan ibu. Padahal jika suaminya meminta belikan rokok, Mbak Rawi langsung menurut tanpa perhitungan seperti itu. Padahal uang untuk belikan rokok suaminya adalah hasil jeripaya Mbak Rami menjadi buruh cuci. Beruntung mereka tak mempunyai anak. Jika mereka mempunyai anak, mungkin semua para penagih hutang di kotanya akan datang ke rumah. Padahal hidup berdua, entah apa yang membuat Mbak Rami dan Mbak Jamal bisa berhutang dengan koperasi keliling. Aku tak habis pikir dengan jalan pikiran mereka berdua. Aku pun memompoh ibu berjalan ke kamar mandi dan segera aku mandikan. Saat ku usap dengan sabun tubuh beliau, ibu tertawa geli. Tubuh kurus ibu saat pertama kulihat kini agak berisi dan tegar. Aku sengaja membeli buah dan susu untuk dikonsumsi oleh ibu setiap hari, agar tubuh beliau cepat pulih. Namun semua itu akan sia-sia aku lakukan jika jiwa dan batin ibu merasa tertekan. Sebisa mungkin aku menjaga perasaan ibu dan melindungi ibu dari perkataan jahat dari saudaraku yang lain. Riana, di mana Fadil sekarang? Ibu ingin bertemu dengannya. Tiba-tiba ibu bertanya tentang Fadil adikku. Aku mencari alasan dan jawaban yang tepat untuk ibu, agar tak menjadi beban pikiran untuk beliau. Fadil sudah bekerja sekarang, Bu.
Fadil merantau ke Malaysia, sama seperti halnya Riana waktu itu. Ucapku berbohong. Apa Fadil pernah kabar? Tanya ibu lagi. Rianti lupa. Nanti Riana bacakan surat Fadil saat ibu mandi ya. Janjiku terpaksa berbohong. Ibu pun kembali tersenyum. Sebelum kubawa masuk ke dalam kamar, aku menjemur tubuh beliau di bawah terik matahari pagi, agar tubuh ibu terasa hangat. Setelah itu aku membaliri tubuh ibu dengan minyak kayu putih dan menaburkan bedak layaknya bayi. Kemudian kupasangkan pampers agar ibu tak kelelahan bolak-balik untuk pergi ke kamar mandi. Kebetulan juga kamar mandi rumah ini berada di luar. Apalagi ibu kan tak sadar bibir di dalam celana. Ibu pakaian ibu menjadi basah. Terlebih kasur yang terbuat dari kapuk randu itu akan bau pesing karena tak bisa dicuci. Andai di tempat ini luas untuk menjemur, mungkin aku tidak akan memakaikan ibu pampers dan lebih memilih mencuci bekas pipisnya setiap hari. Namun pilihanlah yang memaksa aku untuk memakaikan ibu pampers. Tak apa kebutuhanku terabaikan, asal kebutuhan ibuku terpenuhi semuanya. Dan masa-masa aku merawatnya seperti ini tak akan bisa terulang lagi. Dan kesempatan ini tak akan datang untuk yang kedua kalinya. Jika ibu sudah diambil oleh sang pemilik kehidupan. Aku hanya bisa berdoa agar aku selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Agar aku bisa menjaga dan merawat ibu. Aku sedang memikirkan bagaimana caranya aku bisa dapatkan uang sambil menjaga ibuku. Hidup juga butuh biaya. Mengandalkan para saudaraku untuk membiayai bahasanya hal yang tidak mungkin. Aku kembali memutar otak agar ide itu kudapatkan. Dengan kerendahan hati, tengah malam ini aku bersimpuh pada Sang Ilahi agar aku dibukakan jalan keluar untuk menghadapi ujian hidup. Tak lupa aku mendoakan seluruh saudaraku agar Allah membukakan mata hati mereka. Saking sedang kusyuknya beribadah, aku tak sadar jika ibu juga ikut sholat malam bersamaku. Kulihat ibu menengadahkan tangannya ke atas meminta pada Sang Kuasa. Aku tak tahu doa apa yang sedang dipanjatkan oleh beliau. Tangis rintihan beliau ketika berdoa begitu memilukan dan menyayat hatiku. Aku lalu bersimpuh di kaki ibuku dan meminta maaf karena aku telah meninggalkan beliau selama 8 tahun lamanya. Bu, maafkan seluruh kesalahan Riana selama ini. Ucapku terisak di kaki ibu. Bangun nak, kamu tidak perlu seperti ini. Kamu adalah anak yang berbakti. Ucap ibu meluk tubuhku. Kami berdua menangis dalam heningnya malam sambil munajat dalam hati kami masing-masing. Pagi pun tiba. Sebentar lagi aku akan memandikan ibu dengan air hangat. Sebelum ibu mandikan, terlebih dahulu perut ibu harus diisi. Aku menuju dapur guna memasak bubur untuk ibu. Namun aku dapati kompor berada di pada tempat biasanya. Aku pun keluar dan menanyakan pada Mbak Rahmi di mana kompor diletakkan. Mbak, kompornya di mana? Kok nggak ada di dapur? Tanyaku heran. Mbak Rahmi tak menjawabku dan malah melewatiku begitu saja. Aku mengikutinya kemana Mbak Rahmi melangkah. Mbak, di mana kompornya? Rina mau masak bubur buat ibu. Tanya aku lagi. Kalau nggak ada di tempatnya ya beli dong. Ucap Mbak Rahmi ketus. Ada apa sih Mbak? Mbak jawabnya begitu? Ucapku lembut.
Memang ada yang salah dari jawabanku? Kamu beli dong kompornya. Masa itu aja masih nebeng? Ucap Mbak Rahmi tegar. Mbak terlaluan. Ucapku meninggalkan Mbak Rahmi. Aku masuk ke dalam kamar dan menghitung uang yang tersisa di dalam dompet. Uangku tinggal 100.000 rupiah. Jika aku membelanjakan uang ini untuk membeli kompor, artinya aku tak bisa lagi membeli popok untuk ibu nantinya. Aku nangisi diriku sendiri atas sikap kakak kandungku. Nak, ibu sedang berpuasa. Tidak usah membuatkan ibu bubur. Ucap ibu menghampiriku. Mendengar kata puasa, aku tak kuasa membendung air mataku. Ibu. Aku memanggil ibu dengan lirih dan menangis sesenggukan di pangkuannya. Nak, orang sabar itu akan selalu menang. Ibu sangat bangga padamu. Tadinya ibu merasa telah gagal mendidik anak-anak ibu. Nyatanya kamulah yang membangkitkan semangat ibu untuk ingin hidup lebih lama lagi. Dulu ibu ingin Allah segera mencabut nyawa ibu secepatnya. Namun, sekarang kamulah alasan ibu untuk hidup. Ucap ibuku terisak. Aku segera menghapus air mataku dan bergegas keluar rumah guna membeli bubur di warung. Tak lama, aku pun kembali dengan menenteng 2 kantong plastik yang berisikan bubur ayam. Makanlah, Bu, ucapku pada ibu. Ibu puasa, Nak, ucap ibu nolak. Bagaimana ibu bisa kuat berpuasa jika ibu tidak makan sahur? Ucapku sedih. Ibu sudah terbiasa, Nak. Bahkan ibu pernah seharian penuh tidak makan sama sekali. Ucap ibu kembali membuatku menangis. Ayo, Bu, jangan menolak rezeki. Riana sedang beli bubur ini untuk ibu. Ibu akan berpuasa jika ibu makan sahur. Ucapku memaksa. Akhirnya ibu pun mau makan juga. Aku tahu puasa adalah sebuah alasan semata agar ibu tak ingin aku memikirkan isi perut beliau. Saat menikmati sarapan bubur kami, tiba-tiba terdengar debatan Mbak Rahmi dan Bang Jamal. Mereka berdua bertengkar adu mulut hingga suaranya menimbulkan para tetangga berkerumun di depan rumah. Aku keluar dari kamar guna melerai pertengkaran mereka. Mbak, Bang Jamal, ada apa sih? Malu sama tetangga. Jika kalian punya masalah, tolong selesaikan secara baik-baik. Jangan seperti ini. Kasihan ibu yang sudah tua harus melihat kalian tak akur. Ucapku. Jangan ikut campur kamu, Riana. Ini semua gara-gara kamu. Datang ke sini pakai bawa ibu segala. Padahal ibu di rumah Farid sudah hidup enak dan jamin. Sarkas Mbak Rahmi menyalahkanku. Memang kenapa jika Riana membawa ibu ke sini? Oh, ini rumah ibu, bukan rumah kalian. Lagi pula Riana tak pernah merepotkan kalian atau membebankan kalian selama ibu berada di sini. Ucapku terpaksa melawan Mbak Rahmi. Apa pernah Riana meminta uang pada Mbak ataupun kepada Bang Jamal? Dan apa pernah Mbak Ami ataupun Bang Jamal mau merawat ibu selama di sini? Tidak pernah kan? Suami kakak berjuang untuk keperluan kalian berdua, bukan untuk Riana dan ibu. Di mana baktimu sebagai seorang anak, Mbak? Apa kalian lupa jika kalian menumpang hidup di rumah ibu? Ucapku emosi. Jadi kamu berani mengusir kami, ha? Ucap Mbak Rahmi salah paham dan suaranya sudah mulai meninggi. Karena mendengar kami adu mulut,
Ibu pun terpaksa keluar dari dalam kamar dan berdiri di depan anak-anaknya. Apa yang membuat kamu keberatan ibu tinggal di sini, Rahmi? Tanya ibu pilu. Rahmi hanya mengkhawatirkan biaya pengobatan ibu jika ibu sakit nanti. Alasan Mbak Rahmi. Tidak perlu mengkhawatirkan ibu, Rahmi, karena selama ini ibu sudah terbiasa tidak diurus. Ucap ibu lembut, namun ucapannya mampu menyinggung saudaraku. Mbak Rahmi hanya bisa diam dan menundukkan kepalanya karena malu. Bila kalian keberatan ibu tinggal di sini, kalian bisa pergi dari sini. Ini rumah ibu, dan ibu berhak menempati rumah peninggalan bapak kalian. Ucap ibu tegas. Kedua bola mata Mbak Rahmi dan Bang Jamal melotot mendengar ucapan ibu barusan. Dari wajah mereka serasa tak percaya jika ibu baru saja mengeluarkan ucapan yang mungkin belum pernah mereka dengar selama ini. Dengan spontan Mbak Rahmi langsung bersimpuh di kaki ibu untuk meminta maaf. Jangan usir kami, Bu. Di mana kami akan pergi jika kami meninggalkan rumah ini? Ratap Mbak Rahmi ketakutan. Ibu tidak pernah mengusir kalian, Nak. Ibu ingin kalian semua tetap mendampingi ibu sampai akhir hayat ibu. Apa salah jika ibu menginginkan belas kasih dari kalian anak ibu? Runtuh sudah pertahanan ibu untuk tetap tegar, Nak. Ibu menangis terisak karena kecewa oleh ulah anak-anaknya. Sudah tak terhitung kalinya air mata ibu keluar karena menangisi ulah kalian semua. Apa Mbak tak pernah ingat dengan sayang ibu saat Mbak masih kecil dulu? Bahkan rasa kasih sayang itu tak pernah berubah sampai detik ini. Meskipun kalian durhaka pada ibu, tapi tangan ibu selalu menengadah ke langit untuk mendoakan kalian semua anak-anaknya yang terbaik. Ucapku menunjuk Mbak Rahmi dan Bang Imran yang kebetulan tumben datang ke rumah. Mendengar suara gaduh dari rumah, para tetangga datang menonton perselisihan kami. Sampai kabar ini terdengar oleh Bang Imran, dan Bang Imran akhirnya menampakkan wajahnya setelah sekian lama aku berada di rumah Mbak Rahmi. Bang Imran menunduk malu saat aku menunjuknya tadi bersama Mbak Rahmi. Sementara Bang Jamal hanya bisa berdiam diri tanpa mengeluarkan satu kata pun.